akan membahas makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama itu arti pandangan hidup suatu bangsa. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial, budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi bangsa bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pandangan hidup suatu bangsa adalah A. Cita-cita bangsa, B. Pikiran-pikiran yang mendalam, C. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaran yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu, pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia, tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuannya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhannya membentuk kepribadiannya sendiri. Yang ketiga itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dikodaratkan kehidupan secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengkelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan, hubungan yang kuat serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya. Kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa membedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal itu, kita dapat menyebut adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. B. Penjabaran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengaku dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungan dengan berbangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas tidak terkait oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atau dasar persamaan derajat. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan, nasionalisme dimaksud bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Nah, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghinaan, semua bahagia, cukup sadang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nenek moyang kita dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama itu melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua itu lebih memasyarakatkan Pancasila. Ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Nah, yang kelima itu dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kesimpulan, berdasarkan hasil penulisan makalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia yaitu terwujud masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat terwujud. Sekian dari saya.